Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita English Lesson Chapter 2 Can and Will oleh Arlis Rinaldi, SPD. Oke. Lihat capability atau ability. Capability adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan, kita dapat menggunakan model can, could, atau be able yang artinya dapat atau bisa, tergantung pemakaian atau waktunya. Oke. Next. Can artinya bisa. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Oke, kita lihat. Perhatikan can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke, ya contohnya. Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat pohon. Di situ setelah can ada claim. Claim itu adalah bentuk kata kerja pertama. Contoh yang kedua. Father and I can swim very well. Ya. Kata kerjanya adalah swim, kata kerja yang pertama setelah can. Contoh yang ketiga. Ya. Lihat ini rumusnya sebelum contohnya. Rumusnya subject plus can plus verb 1. Itu rumusnya. Ya, ketika kalian ingin membuat suatu kalimat, kalian harus mengikuti rumusnya. Subjek, orang, benda, dan benda hidup ya. Setelah itu can, setelah itu verb 1. Climb, swim. Oke, kita lihat lagi. Birds can fly. Burung-burung bisa terbang. Ya, setelah can itu ada fly. Kata kerja pertama, terbang ya. Oke, kita next. Oke, check it out. Cannot atau can't. Cannot atau can't. Oke. Untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambahkan not. Cannot atau can. Can itu ditambah not untuk ketidakmampuan. Contohnya adalah Tiara cannot ride a bicycle. Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai atau menaiki sebuah sepeda. Oke, contoh yang kedua kita lihat. Mother can't run fast. Ibu tidak bisa berlari dengan cepat. Oke, kita lagi contohnya. A penguin can't fly. A penguin tidak bisa terbang. Cannot ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, ya, interrogative sentence itu adalah kalimat tanya. Maka can diletakkan di depan kalimat. Kita lihat contohnya. Oke. Can he sing a song? Jawabannya itu antara yes atau no. Kalau yes, jawabannya yes he can. Kalau no, no he cannot. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Can a gecko crawl? Yes, it can. Ya. Can a gecko crawl? Yes, it can. Ya. Gecko itu mungkin seekor hewan. Jadi, kata ganti gecko itu adalah it. Yes, it can. Ya. Tak usah dibuat lagi atau jangan kalian buat lagi yes gecko can. Tapi yes it can. Oke, next contoh berikutnya. Can you come to my birthday party? Can you come to my birthday party? Oke, jawabannya no I can't. I'm busy. No I can't. I'm busy. Oke, lihat selanjutnya. Oke, kita lihat.
Can dengan menggunakan question word 5W 1H. Mungkin kalian di sekolah sebelum SMP atau SD mungkin kalian pernah mendengar 5W 1H. Menggunakan can dengan question word 5W 1H. Ya, kita lihat contohnya di bawahnya. For example, what can I do for you? Ya. Nah, jadi what can I do for you setelah question word, setelahnya can. Why cannot you come to my house? Why can't you come to my house? How can you fly a kite? How can you fly a kite? When you can love me? When you can love me? Oke. Atau when can you love me? Oke. Next. Oke, willingness atau will. Oke, kita lihat willingness atau will. Oke. Willingness berarti kesedihan, kemauan, kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will atau would, ya, yang berarti akan atau mau atau sedia. Will, akan, ya. Kita lihat di sampingnya, will dan would memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau sekarang, dan would untuk bentuk lampau atau past tense. Oke, kita lihat rumusnya. Subjek will atau would plus verb 1, kata kerja pertama. Yang kedua, subjek will atau would plus not plus verb 1. Ya, ini kalau kalian tidak akan datang, ya, tambah not. Nah, contohnya nanti ada contohnya. Oke, yang selanjutnya will atau would plus subjek plus verb 1. Itu adalah kalimat tanya. Ya, di situ ada tanda kurungnya, tanya. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, yang pertama. I will visit your house. I will visit your house. I subjek, will, ya, modal tadi, modal will atau would, ya, yang berarti akan atau mau atau bersedia. I will visit your house berarti artinya saya akan mengunjungi rumah kamu. Oke, selanjutnya, she will come to your birthday party. She will come to your birthday party. Dia, perempuan, akan datang ke ulang tahun kamu. They will help you if you want. They will help you if you want. Oke, mereka akan membantu kamu jikalau kamu bersedia atau mau. Oke, selanjutnya. Contohnya, Mom and Dad would leave the room. Ya. Ayah dan ibu akan meninggalkan ruangan. Ya, memakai would. Oke, kita lihat. Dodi will not atau won't. Kalau disingkat will not itu menjadi won't pay the bill. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya. Will Tina go with Arum tonight? Oke, ini adalah kalimat tanya. Akankah Tina pergi dengan Arum malam ini? Oke, jawabannya adalah kalau iya, yes, she will. Kalau tidak, no, she will not atau won't. Oke, next. Would you come here? Would you come here? Akankah kamu datang ke sini? Kalau jawabannya iya, yes, I would. Yes, I would. Ya, saya akan. Kalau jawabannya tidak, no, I wouldn't. No, I wouldn't. Tidak, saya tidak akan datang. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.